Terus lanjut yang kelima, apa penyebab siswa enggan mengerjakan tugas sejarah? Apa karena tugasnya sejarah cuma nulis saja atau gimana ya, Pak? Kalau dikasih PR Iya, gimana? eh, biasanya itu ini ya kalau banyak kasus itu ditemukan soalnya satu kalau soalnya itu bisa mengerti atau kalau enggak soalnya gampang dimengerti sama mereka. Jadi, ada soal sejarah yang susah ya untuk dimengerti sama mereka. Biasanya itu peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi di Indonesia gitu ya. Mereka kurang membaca itu, misalkan perang dunia atau perang yang terjadi di Eropa. Kalau kasusnya sejarah Islam misalkan eh, sejarah-sejarah yang tidak pernah mereka dengar dan mereka harus membaca buku teks itu eh, mereka tidak akan kesulitan untuk membaca itu. Tadi soalnya gimana lupa saya. Anu apa penyebab siswa enggan mengerjakan tugas sejarah? Oh, Biasanya kan oh enggak tugasnya emang kan mengerjakan ya, nulis doang enggak atau ngerangkum mengerjakan. gitu kan. Enggak mengerjakan itu ya soal pilihan ganda masih ada. Itu biasanya mereka sudah menghafal ya, sudah menghafal kalau di uh, bermaksud menyinggung lembaga bimbingan belajar enggak. Biar mereka dikasih trik tuh sama LPB tuh. Itu cara paling mudah gitu Ya, kan. betul. Kalau ketemu kata ini biasanya tanya sama ini. Nah, itu mereka cenderung mudah untuk mengerjakan. Betul. Atau yang cenderung sulit, mereka baca dulu, terus kemudian resume itu kadang-kadang mereka anggap hal yang sulit. Nah, cara ngatasinya bagaimana? Biasanya guru-guru sejarah sekarang kalau kita perhatikan ya teman-teman kita, Bu Jen, teman-teman Oke. kita tuh sudah apa ya, teman-teman guru itu sudah cenderung kreatif gitu loh di mana di aksi ya, asosiasi guru Asosiasi Guru sejarah ya. Sejarah Indonesia. Indonesia itu kalau lihat guru-guru ini sangat kreatif, dia membawa mereka misalkan mana tempat dekat sekolahan yang bisa dijangkau lah, mungkin beberapa menit butuh keluar dari sekolah, terus gurunya menyampaikan materi di situ, misalkan misalkan ya, saya lupa ada guru sejarah siapa itu. Dia membawa muridnya ke stasiun. Jadi karena sekolahnya itu dekat stasiun gitu ya. Terus kemudian sama gurunya disuruh memperhatikan di stasiun itu. Coba perhatikan di stasiun itu. Nah, itu bayangkan kalau itu terjadi misalkan 100 tahun yang lalu. Kira-kira aktivitas apa yang ada di stasiun itu. Stasiun. Saya kira ini menarik. Saya nggak mengerti itu Pastinya. pelajaran di materi apa gitu ya. Tapi saya kira ini menarik. Jadi membawa siswa refreshing sekalian, Betul. nggak di kelas, sekaligus kemudian kasih pertanyaan yang mereka kami Hmm. mereka mengalami dulu zaman kuliah ya kita ke candi gitu ya. Tapi kalau kuliah kalau siswa SMA yang jauh dari tempat-tempat bersejarah seperti itu ya kan kalau dipaksakan kasihan. Betul. Jadi pengajar bisa ngajak ke tempat-tempat yang sekiranya itu dekat dengan sekolahan, terus dikasih pengertian-pengertian sejarah di tempat itu misalkan, atau monumen atau apa yang intinya terjangkau saja dari sekolahan. Bisa jalan kaki 5 menit 10 menit sampai ke tempat itu, gurunya menyampaikan materi, lalu kasih tugas berupa apa catatan lapangan atau apa ya, itu cenderung bisa inilah mereka akan bisa keren menuliskan sejarah. Nggih, nggih. Tidak Daripada hanya dengan pilihan iya, isai betul, yang betul. sebenarnya. Daripada esai pilihan ganda itu kan. Nah, iya, Um, kalau itu kan nasi kita lah. Oke, yang selanjutnya kurang 2 mawon ini, Pak. Nggih. Ini yang untuk materi bukan materi, kajian numerasi. Nah, ini kan numerasi itu kan marak harus diselipkan kalau bisa di semua mapel. Nah, ini ngeten, Mbak.
bagaimana cara menyelipkan unsur numerasi dalam pembelajaran sejarah? Apakah dalam sejarah itu tidak ada sama sekali unsur numerasinya atau bagaimana? Atau kita bisa siasati? Numerasi ya. Oke, numerasi. Eh, Sebenarnya kalau sejarah itu ini apa? Eh, Kalau kita perhatikan tahun-tahun gitu ya, Oke. tahun-tahun, misalkan Indonesia merdeka tahun berapa gitu, 1945 gitu kan, semuanya tahu gitu loh, siswa tahu. Lalu ketika kita eh, membahas setelah itu kan materinya biasanya kan masa revolusi kan. Nah, masa revolusi itu 4 tahunan gitu. Jadi misalkan antara perang revolusi itu kan biasanya ada tokoh-tokoh pahlawan ini. Nah, di situ kan sangat ketat itu angka tahunnya gitu kan. Angkat Nah, tahu. itu bisa ketemu tuh numerasinya tuh di situ, misalkan uh, pahlawan ini atau pemberontakan apa perang ini misalkan itu tahun berapa sampai berapa. Nah, itu kan kalau sejarah itu sebenarnya ketat sekali sama tahun ya, sama tahun, sama angka, sama bulan mungkin. Jadi sama angka itu tepat, tinggal kita bisa mengaplikasikannya itu bagaimana. Hmm. Masalah numerasi ya, apa yang mau di numerasi itu apa, ya itu tergantung gurunya sih. Betul. Tinggal materi. Kalau sejarah sangat ketat sekali dengan tahun, maka yang namanya numerik pasti ada, bukan tidak mungkin tidak ada, pasti ada, tergantung yang mau dituju apa di numerasi itu. Berarti artinya di setiap bab bisa kita siasati dinumerasikan ya, Pak? Misal. Bisa Hmm. bisa disiasati numerasinya. Nggih. Jadi Kalau di sejarah gurunya yang mewikil ini berarti mencari yang tepat dan sesuai numerasinya. Nggih. iya, jadi uh, teman-teman guru nih sekarang itu Bu Jen, Nggih. bukan hanya guru saja. Jadi kalau kita berbicara undang-undang guru dan dosen itu kan arah pendidikan itu kan sudah berubah ya, dari Nggih. zaman kita sekolah dulu sampai sekarang itu sudah berubah. Apa yang kita alami waktu kita belajar di perkuliahan bareng itu juga sudah berubah. Jadi uh, kalau kalau dulu dosen kita sangat keras sekali mendidik kita sampai ancaman, berbagai macam ancaman itu sudah nggak Ancaman, laku lagi tuh. ancaman Sudah nggak mulut laku lagi sekarang. polet deh aku Dian. Nah, sudah nggak laku, mereka sudah nggak takut dengan itu. Jadi sudah berubah. Nah, kita harus paham perubahan itu. Sebagai guru juga ya mungkin kita masih menggunakan gaya-gaya lama lah. Saya juga masih menggunakan gaya lama, tapi sebisa mungkin lah kita paling tidak memanfaatkan teknologi, terus kemudian menganggap siswa kita itu ya teman, tidak saya anggap adik gitu, jangan, saya anggap teman sudah. Kalau dia sedang ada masalah lari ke kita, itu mereka sudah anggap kita sebagai teman, maka materi sangat mudah masuk di situ, Kalau nggak sangat punya mudah uang masuk. juga lari ke kita, nggih. Nah, itu harus disiasati. Nggih. Ngoten mawon Pak Mawardi, Pak Oke, Ngapunten, siap Mbah siap siap. Nyuwun. Kalau Sukses Pak ya Bu Mawardi, Jen. nggih, kalau Pak Mawardi ingin stay nggak apa-apa, kalau ingin live juga nggak apa-apa, Pak. Sepuntenipun Oke. kata, mohon maaf nggih, Oh, sampun sama-sama. ngersai, sampun meluangkan waktu. Sukses Pak dosen. Sip, 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 sip. Nggih, Sukses, Waalaikumsalam. sukses. Nggih, Sukses. nggih, nggih. Lancar ya sampai akhir. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya Ampun. izin live yo. Nggih. Terima kasih, Pak. Ngapunten Oke. sangat Oke. namung suwun mawon. Oke, santai. Sip. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Pak.